Rasa sakit dan nyeri pada tenggorokan kerap membuat seseorang sulit untuk menelan. Penyakit yang dikenal dengan nama radang tenggorokan ini paling sering menyerang kesehatan banyak orang, terutama di musim pancaroba tiba. Selain itu, radang tenggorokan juga bisa disertai dengan demam akibat infeksi virus ataupun bakteri. Untuk mengatasinya, Anda bisa mengonsumsi bahan alami agar bisa meredakan penyakit ini. Beragam jenis bahan alami seperti madu, teh chamomile, hingga bawang putih yang bisa menjadi pilihan Anda untuk mengatasi penyakit radang tenggorokan. Bahan-bahan inilah terdapat kandungan antibakteri di bawang putih, begitupun dengan bahan lainnya. Lantas, adakah bahan lain yang bisa kita gunakan dan bagaimana cara pengolahannya? Hidup Sehat akan membahasnya bersama dokter di studio hari ini. Iya pemirsa Hidup Sehat, nah itu dia tadi adalah cara mengatasi radang tenggorokan. Tapi di samping kita sudah ada dokter Elkonora yang akan mengajarkan bagaimana cara membuat ramuan dan juga cara mengatasi radang tenggorokan dengan bahan-bahan alami. Halo dokter. Hai dokter Dia ini sebagai seorang dokter praktisi herbal, kita sekarang mengajarkan masyarakat bagaimana cara mengatasi radang tenggorokan yang mungkin membuat orang itu kayaknya kesel ya, tapi nggak mau terlalu harus minum obat karena kadang-kadang obat alami pun bisa membantu untuk menyembuhkan ya, dengan catatan tentunya kalau misalkan ada penyebab yang lain ya, misalnya ada bakteri, ada virus yang lain-lain. Tapi ini membantu meredakan gejalanya, dokter. Betul ya, benar sekali. Dokter, jadi ini ada apa aja dokter di sini, dok? Iya. Jadi di sini ini kita sekarang mau belajar bahan alam yang bisa untuk mengatasi radang tenggorokan. Jadi ini berangkat dari keprihatinan ya sebenarnya dokter Nisa, dokter Vito, sekarang banyak sekali masyarakat yang terkena radang tenggorokan karena musim berubah-ubah, minum es, makan gorengan dan sebagainya, akhirnya nggak enak, berkurang serak, batuk dan sebagainya atau berlendir ya. Namun banyak yang pakai antibiotik sembarangan, jadi beli sendiri di toko-toko obat tanpa resep dokter, dan akhirnya hal ini yang meningkatkan resistensi dari antibiotik yang akhirnya tidak bagus juga buat kita. Nah sebenarnya untuk first aid atau pertolongan pertama dari radang tenggorokan yang awal-awal masih ringan bisa menggunakan bahan alam yang tersedia di sekitar kita. Nah ini banyak sekali yang bisa kita manfaatkan nih dokter Vito, dokter Nisa. Salah satunya adalah yang pertama adalah cengkeh atau bunga cengkeh ya. Iya ini dok, tapi tunggu dok, ini berkaitan dengan cengkeh ya dok ya. Nah fakta mitosnya cengkeh katanya dapat mengatasi sakit tenggorokan. Fakta atau mitos? Fakta. Iya, karena cengkeh ini sendiri ya kita tahu ini adalah bunga cengkeh ya, kita kenal ya sudah ya, kalau yang suka masak nih biasanya yang pakai santan-santan dikasih cengkeh biar wangi gitu ya. Nah ini cengkeh ini sudah kita kenal sejak lama, sejak nenek moyang kita secara empiris sudah dibuktikan juga bahwa cengkeh ini bisa untuk mengatasi radang di bagian pernafasan. Jika pakai sebagai wedang, biasanya dicampurkan ke wedang ya kalau kita bikin itu. Nah cengkeh ini mengandung eugenol, zat salah satunya yang bermanfaat sebagai anti radang atau anti-inflamasi, dan sekaligus minyak atsirinya ini juga bermanfaat untuk antibakteri. Ya kita kalau ada namanya clove oil atau minyak cengkeh biasanya digunakan pada kasus-kasus daerah mulut, pada infeksi gusi atau nyeri gigi, sakit gigi itu bisa dipakai. Dan ini untuk nyeri tenggorokan ini juga bisa untuk membantu juga. Oke dokter, saya nggak sabar harus segera mulai masak ini ya. Tapi ada dulu nih, fakta mitos yang berikutnya ini adalah mengenai seduhan bunga lawang. Ini katanya efektif untuk bisa mengatasi radang tenggorokan. Fakta atau mitos? Fakta. Yes, ini bunga lawang, star anis ya, dokter Vito, dokter Nisa. Ya, ini bunga lawang. Kayak bintang bentuknya. Kayak bintang, betul sekali, Ilium verum. Nah ini bunga lawang ini sudah terkenal sekali sejak lama juga. Biasanya juga untuk rempah-rempah campur masakan juga. Nah ini juga sangat bermanfaat untuk radang tenggorokan. Sudah dibuktikan secara empiris juga dan secara lab juga sudah dibuktikan secara klinis. Ini pemirsa yang mau lihat nih, lihat ya bentuknya kayak bintang ya. Dia mengandung flavonoid, kemudian juga di dalamnya ada quercetin ya, camphorol, di mana di situ dia bermanfaat untuk antiinflamasi dan anti bakteri juga sama. Jadi bisa dimanfaatkan untuk antioksidan juga ketika dia diminum gitu. Oke, bagaimana cara mengolahnya dari cengkeh dan juga bunga lawang ini dok? Untuk bahan-bahannya ini yang sudah tersedia sebenarnya sangat mudah sekali. Yang pertama kita gunakan metode seduhan. Jadi kalau biasanya direbus-rebus kita seduh aja ini ya. Kita ambil yang pertama cengkeh ya. Cengkehnya kita ambil 5 saja. 5 butir ya, 5 buah. Kemudian kita ambil juga bunga lawang. Kemudian 2 saja bunga lawangnya. Ya. Kemudian 1 lagi kapulaga.
Oh, ini. Kapulaga. Iya, kapol atau kapulaga. Kardamom ya, ini kapulaga ini juga sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah di daerah pernafasan juga. Kalau diminum anget, dia campurkan ke sup ini, Dokter Vito. Oh iya. Dokter Nisa, iya. Kayaknya kalau lagi makan masakan Timur Tengah sering ada nih semua Iya, nih. betul sekali. 5 saja untuk Iya, 5. Jadi iya. 5 kapulaga, 2 tadi bunga lawang, kemudian 5 cengkeh. Cengkeh ya, ini Iya. udah jadi nih. Oke, Oke, sekarang kemudian campur kita apa lagi? tambahkan dengan air panas. Air panas Iya. aja. Jadi ini tidak perlu mendidih. Ini air mendidih Oh, yang ini air baru mendidih, matang, iya. Kemudian kita diamkan. Oh, jadi tidak perlu direbus sama-sama Tidak, sebenarnya ya. iya. Kita Kita siapkan tutup. air panasnya saja. Jadi praktis sekali. Sebenarnya mirip kayak kita menyeduh teh sebenarnya. Betul. Oke. Kita diamkan dulu sekitar 5 sampai 10 menit ya sampai dia meresap kemudian agak hangat. Kemudian setelah itu kita bisa tambahkan opsional madu. Madu itu juga bermanfaat untuk mengatasi radang tenggorokan karena dia juga mengandung enzimatik dan juga antibakteri juga bisa dimanfaatkan untuk melegakan istilahnya kalau ada agak batuk. Biasanya kalau orang radang tenggorokan kan serak, batuk itu bisa digunakan Jadi madu juga. bukan sekedar manis aja ya madu Bukan. ini ya. Ya, Memang dia asalkan madu ada asli. manfaat kesehatan juga ya. Madu Ya, asli madu bukan asli madu ya. yang kayak Oke. sirup madu aja ya. Ya. Nah, ini kita diamkan 5 menit biar Sampai dia 10 hangat menit, dan nanti ya. dia akan bercampur ya. Bercampur, harusnya ya. kita aduk boleh sambil diaduk Dokter Vito supaya Ya. larut. Ya, kita aduk, kemudian nanti kita tambahkan madu untuk sebelum dikonsumsi ya, sesaat Oke. sebelum Nah, dikonsumsi. Dok, ini kan unik ya belimbing wuluh ini ya. Ada fakta mitosnya nih, Dok. Ya. Katanya bunga belimbing wuluh dapat menghilangkan lendir di tenggorokan saat radang. Nah, ini fakta atau mitos? Secara empiris dia fakta sekali. Jadi bunga belimbing wuluh ini Ini ya, ya, coba bunga ya, kita lihat. belimbing wuluh Ini belimbingnya juga ada nih. Ya, Ya. sebenarnya semua bagian bisa Dokter Vito. Ya. Jadi bunganya bisa, belimbing wuluhnya bisa, kemudian daunnya bisa. Tetapi harus hati-hati, jangan pada orang yang kontraindikasi. Orang yang mempunyai gangguan fungsi ginjal jangan memakai. Karena kalsium oksalatnya tinggi, dikhawatirkan dia tidak di metabolisme dan tidak difiltrasi secara sempurna, jadi neurotoksin berbahaya sekali. Jadi nanti orang yang punya gangguan fungsi ginjal jangan ya. Tapi kalau orang yang normal, artinya orang-orang yang tidak ada masalah dengan ginjalnya, boleh silahkan. Ini belimbing kadang-kadang asik kalau dicampur dengan cabai tuh ya. Jadi Iya. waduh, udah langsung Sambel. bisa buat nyambel ya. Iya, betul Tapi saya sekali. baru tahu juga nih kalau ternyata ada bunganya yang bisa dipakai Iya. juga. Bunganya ini juga sama, dia mengandung antioksidan, kemudian antibakteri juga. Sudah beberapa uji lab juga sudah meneliti bahwa ini bisa menghambat bakteri juga, diantaranya Pseudomonas aeruginosa yang salah satunya ada di saluran nafas juga ya. Nah ini juga bahayanya kalau kita tidak tahu kontraindikasinya, khawatirnya diminum. Nah ini yang harus kita hindari. Tapi kalau tidak ada masalah, no problem, silakan. Jadi ini bisa dipadukan dengan adas manis. Oh, Adas ini manis. juga. Iya, adas Oh. juga sangat bermanfaat untuk saluran nafas. Dia memberikan rasa hangat juga di saluran nafas, kemudian juga sebagai antioksidan juga. Jadi bisa dimanfaatkan. Caranya mudah sekali. Bagaimana, Jadi, Dok, caranya? Iya, semuanya diseduh. Kalau tadi yang pertama diseduh juga, yang kedua ini adas. Kita ambil bunga belimbing wuluhnya 1 genggam. Ya. Satu genggam. Iya, genggam 1 ya, genggam. genggam, oke. Kemudian dicampurkan dengan adas manis. Campur ke sini boleh? Tidak, nanti dilumatkan Dok, diulek atau ditumbuk. Oh, tumbuk dulu. Iya. Beda. Kemudian nanti jadinya seperti ini. Setelah ditumbuk halus, jadinya seperti ini. Kita masukkan di gelas. Oh ya, berarti dokter ini sebenarnya bunga belimbing wuluh ini yang ditumbuk jadi begini ya? Iya, ditumbuk bersama dengan sedikit adas manis sekitar sejimpit. Adas manis, sejimpit adas Iya, manis. adas manis. Oke, ingat ya pemirsa tadi ya. Jadi berarti 1 genggam bunga ini, bunga belimbing Belimbing wuluh, wuluh. lalu ditumbuk jadinya begini. Iya. Campur dengan Adas ini adas manis, manis. Adas iya. manisnya sejumput ya. Sejumput aja sedikit aja, ya, Sejumput. untuk memberikan Saya bantu sensasi segar. pemirsa ya, saya juga belum Sudah pernah nih, jadi ditumbuk ini. bareng ini tadi Dok. Oh gitu, Oh, jadi iya. masuk dalam sini tadi Iya, ya. oke. Sejumput tuh segini aja nih. Sedikit aja, gitu, ya. ya. Oke. Kemudian kita kita berikan air panas juga di sini, tapi tidak penuh ya, cuman 1/4 aja, 1/4 ini. Ngomong-ngomong gitu, ini dok, oke. ini wangi cengkeh tadi udah mulai ya? Iya. Udah mulai keluar nih wanginya. Minyak cirinya udah mulai keluar. Dan ini memang rasanya kalau nih sambil diaduk itu, ini baunya, aromanya ini aroma yang menyehatkan ya. Kayak semacam kita tuh kayak meledakan lendir Rempah. gitu Iya, kayaknya. aromaterapi juga karena dia mengeluarkan minyak atsiri kan Dokter Vito. Iya. Padahal tadi kita diamin aja nih, ini Iya. udah kerasa baunya loh ya. Iya. Jadi tinggal Iya. tambah madu.
sesaat sebelum mengkonsumsi, tidak dalam posisi panas ya madunya. Oke. Baik. Ini sama, kemudian yang tadi sudah dihaluskan, tadi ya dilumatkan kan, sebenarnya ditambah, sebenarnya airnya nggak perlu air panas, tadi air biasa aja tidak apa-apa bisa. ya. Kemudian kalau pada kita lebih srek lagi karena dia kan harus biar kalau kotor bisa bakterinya bisa nggak ikut kemakan gitu ya. Kita biasanya tim dulu, dijerang di tim ya, seperti di steam gitu. Tapi kalau nggak pun tidak apa-apa. Sebenarnya kalau orang dewasa yang minum tidak apa-apa, itu pada anak-anak seperti itu. Nah, ini kita ambil 1 sampai 2 sendok makan. Sekali minum ya, bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Oh, Oke. oke. Iya, dan ini sebenarnya belimbing wuluh tuh semuanya all bisa dipakai, bukan hanya bunga. Jadi termasuk buahnya. Jadi ini juga bisa direbus, dicampur dengan bunganya, bisa untuk obat batuk juga. Karena kan radang tenggorokan tuh biasanya cenderung serak dan batuk ya. Iya. Tidak hanya sakit saja, biasanya setelah itu dia ada batuk, ada serak dan nggak nyaman, berlendir gitu. Ya, sama begitu. Nah, Kemudian daunnya juga bisa. Jadi kalau misalkan mau dicampur dengan apa yang lain, misalnya madu atau jeruk lemon bisa? Sebenarnya tidak perlu Dokter Vito Tidak kalau perlu, ini ya, karena sebenarnya kita menginginkan sensasi asli dari belimbing wuluh itu sendiri. Gitu. Kalau hanya madu sih nggak apa-apa sebenarnya, Ya. cuman kalau lemon rasanya agak aneh aja gitu. Baik. Ya. Ini ramuan lain masih ada ya, ramuan untuk bisa membuat kita lebih mengatasi radang ya. Iya. Aku bilang lebih cantik kali ya. Sesaat Sesaat lagi ya, lagi. tetap di Hidup Sehat.